Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spermi Gridlock chapter 762. Setelah menghancurkan mata formasi di dalam reruntuhan, kali ini semua orang kembali ke dunia asalnya. Kabut-kabut kemudian menghilang dan orang-orang yang bertarung kali ini telah keluar. Bahkan yang ada di dalam penjara kini telah kembali ke dunia asalnya. Semua orang pun lantas bersorak, bahkan ada beberapa yang menangis melihat adegan ini karena dia bisa kembali dengan selamat ke rumah dan menemui keluarganya. Ini adalah ide yang bagus dan kali ini kita akan keluar. Sementara itu di sana tengah ada Lusu dan juga Xiaoyu. Ia kemudian mengetahui bahwasanya mereka telah kembali ke dunia nyata dan reruntuhan telah dihancurkan oleh mereka berdua. Lantas kemudian Xiaoyu berkata kepada Lusu karena Lusu kelihatan aneh. "Hei Lusu, apa yang kamu pikirkan dan apa yang telah terjadi padamu? Bagaimana api yang ada di dalam tubuhmu itu? Apakah api itu membuatmu merasa tidak nyaman?" Ucap Xiaoyu kepada Lusu yang dia sangat khawatir. Lusu pun menyadari bahwasanya api itu tengah ada di dalam hatinya. Ia merasakan sesuatu, ada gejolak yang menyala di dalam sana. "Oke, tunggu dulu, aku akan merasakan api itu. Kelihatannya saya baik-baik saja Xiaoyu. Kamu tidak perlu khawatir atas apa yang telah terjadi." Lusu kemudian melihat kembali nasib Miao Miao yang ada di dalam peta bintang miliknya. "Hai, kenapa kau ada di situ anjay? Baru saja aku ngasih tahu ke kamu, kenapa kamu tidak menjawab pertanyaanku?" Ucap Lusu dengan nada kesal bersama dengan Miao Miao. Miao Miao mengetahui bahwasanya Lusu telah mengibuli dirinya dan kini ia tidak mau untuk berkata dengan dirinya. "Hei, kau telah berjanji kepadaku, aku menunggumu terlalu lama dan kini engkau tidak menepati janji itu. Cuy! Kenapa kau datang ke sini? Apakah kau tidak tahu bahwasanya pukulan ilmu itu membuatku sedikit malu? Aku tidak akan pernah mengikutimu lagi," ucap Miao Miao kepada Lusu. Lusu kemudian berkata kepada Miao Miao, "Aku hanya meninjumu satu kali, kenapa kau marah berkali-kali? Itu cukup tidak adil." Lantas Lusu mengatakan sesuatu yang serius kepada Miao Miao terkait dengan api putih miliknya itu. "Hei Miao Miao, apakah engkau mengetahui saya sedikit risau? Apakah ada seseorang yang bisa mengendalikan api milik kita itu?" Ucap Lusu kepada Miao Miao. Sontak membuat Miao Miao pun terkejut. Apa yang dikatakan oleh Raja Dewa Lu itu? "Hai, apakah ada orang lain?" "Tidak mungkin. Orang lain itu hanya kita berdua, aku dan kamu yang bisa mengendalikan api surgawi itu." Tak lama setelah itu di sini Lusu berkata lagi, "Apakah itu benar?" Ucapnya mengatakan itu. Tapi di sini nampaknya Miao Miao tetap kesal kepada Lusu karena ia telah dipukuli. "Ais, aku telah mengatakan itu kepadamu. Seharusnya aku tidak mengatakannya." "Hei, apa ya yang kamu katakan?" ucap Lusu kepada Miao Miao dan Miao Miao marah kembali kepada Lusu. "Aku tidak mau kau bully kembali seperti sebelumnya. Tapi nampaknya di sini aku tidak akan berkata lagi kepadamu," ucap Miao Miao yang kali ini tengah marah kepada Lusu. Lusu berpikir ada yang aneh ketika Yu Fuyao bisa mengendalikan api putih di dalam hati miliknya. Ia kemudian merasakan hal itu ketika dia berada di dalam reruntuhan, yakni tempat lain. Lusu kemudian berpikir bahwasanya ada orang lain yang mampu untuk mengendalikan hal itu. Tak lama setelah itu seseorang kemudian datang kepada Lusu dengan kekuatan yang penuh. Lusu pun sontak kaget dan bingung. Tiba-tiba Cheng Zuan kemudian menyeruduk kepala Lusu sampai mimisan. "Hei, apa yang kamu lakukan Cheng Zuan? Kenapa kau berlari ke arahku? Ini membuatku kesal," ucap Lusu kepada Cheng Zuan yang kali ini ia bersama dengan Carol telah menemui Lusu di dalam dunia yang nyata.
Carol kemudian mendekat kepada Lusu dan berkata, Lusu, kau baik-baik saja?" Aku juga baik-baik saja," tahu ucapnya yang membuat Lusu bingung. Yang mengetahui bahwasanya banyak orang yang kemudian selamat dan kembali ke dunia asalnya. Tapi nampaknya tidak cukup sampai di sini. Banyak orang kemudian bersorak, "Hei, Raja Dewa Surgawi ke-9 telah kembali. Woi, Raja Dewa Surgawi ke-9 telah kembali," ucap semua orang yang ada di tempat itu. Membuat Lusu pun bingung dan panik. Apa yang dikatakan oleh orang itu? Kenapa mereka menyoraki diriku? Aduh. Ucap Lusu sambil bingung. Ia ingin lari ke sana kemari, tapi ia tidak sempat untuk melarikan diri. Semua orang kemudian berkumpul di samping Lusu, bahkan mengerumuni seperti layaknya demo di kota besar. "Woi, kenapa semua orang ada di sini semuanya? Aku tidak bisa bergerak, aku mau pindah," ucap Lusu mengetahui hal itu karena dia akan diangkat oleh orang-orang karena orang-orang telah diselamatkan oleh Lusu. Kenapa kau memegangku? Woi, minggir. Woi. Semua orang berusaha untuk meraih Lusu dan mengangkatnya bak seorang pahlawan. Dan Lusu pun kebingungan kenapa kali ini dia berada di dunia yang nyata menjadi seorang pahlawan. Padahal sebelumnya dia seorang penjahat dan memenjarakan orang cukup banyak di dalam penjara. Lusu kemudian berlari dan ia kebingungan. "Woi, tolong, aku dikejar orang-orang ini, bagaimana? Aku harus lari," ucap Lusu mengatakan itu. Sementara Carol dan juga Xiaoyu merekam adegan itu untuk menguploadnya di media sosial jika sempat. Lusu panik, kenapa aura negatif di sini ia tidak mendapatkan, bahkan ia mendapatkan aura positif dari orang-orang. Maka kekuatannya tidak bisa bertambah. Terima kasih, engkau telah menyelamatkanku, karena engkau telah membawaku ke penjara, jadi aku terselamatkan, ucap seseorang di sana membuat Lusu pun bingung. Adegan itu ternyata membuat orang-orang tidak memberikan emosi negatif kepada Lusu. Wah, ini jahat, kenapa mereka tidak memberikan emosi negatif? Malah sebaliknya, di sini aku kebingungan. Mungkin ini adalah sesuatu yang tidak nyata, ucap Lusu yang kali ini bingung. Seseorang kemudian lantas kembali berkata kepada Lusu, terima kasih, engkau telah membuatku cukup nyaman di dalam penjara, dan kali ini aku keluar dengan selamat tanpa penghancur atau orang-orang yang menghancurkan tubuhku di sana, ucap dari orang itu kepada Lusu. Membuat Lusu pun bingung, padahal inginnya tidak seperti itu. Stop, tunggu dulu, apa yang kamu katakan? Aku tidak melakukan hal itu. Kau kira aku ingin menyelamatkanmu? Tidak, aku menyelamatkan diriku sendiri, ucap Lusu mengatakan itu. Semua orang pun bingung dan takjub kepada Raja Dewa atau Raja Surgawi ke-9 itu yang dia memiliki hati yang baik. Okay, I was mending. I like you because I don't lose you. Ucap dari Lusu mengatakan itu bahwasanya dia tidak memberikan sensasi bahwa ia menolong orang-orang itu. Tapi orang-orang itu tetap ngeyel bahwasanya ia terselamatkan oleh Raja Surgawi ke-9, yakni Raja Dewa Lu. Tak lama setelah itu Lusu mendapatkan emosi negatif, entah dari mana asalnya. Tahu-tahu notifikasinya cukup banyak. Apa ini notifikasinya cukup banyak kemudian merasuki tubuhku? Apa mungkin ini dari seseorang, pikir Lusu. Lusu kemudian mengetahui bahwasanya emosi negatif itu mungkin dari orang lain di jaringan surgawi. Aduh, padahal aku ingin mengibuli semua orang, kenapa mereka jadi bersamaku, menganggapku seorang pahlawan? Ini mungkin bukan jalan yang terbaik. Kali ini aku akan lari saja dari tempat ini, dan aku akan membuat semua orang itu untuk memberikan emosi negatif kepadaku, ucap Lusu yang saat ini mengatur strategi untuk mendapatkan emosi negatifnya kembali. Tapi tak lama setelah itu notifikasi itu telah datang cukup banyak, membuat Lusu sesak napas. Kenapa nih ini terjadi? Notifikasi ini cukup banyak dari Zhang Wengyu dan juga dari jaringan surgawi. Kenapa ini? Pikir Lusu yang kebingungan karena dia mendapatkan emosi negatif dari tempat lain. Setelah melihat notifikasi itu, ia mengetahui bahwasanya mereka telah membingungkan Lusu atau marah kepada Lusu.
dan bahkan memberikan emosi negatif yang cukup banyak. Lusu melihatnya satu persatu hingga membuatnya bingung. Tak lama setelah itu Xiaoyu kemudian berkata kembali, "Hei Lusu, kau tahu di dalam HP ini ada notifikasi?" Ucapnya mengatakan itu, Lusu pun bingung dan melihat bahwasannya ia dirumorkan menjadi seorang pahlawan tingkat S. Bukan, dia tingkat yang sangat luar biasa. Lusu telah menyelamatkan semua orang, bahkan musuh-musuh telah terhancurkan di sana. Lusu adalah seseorang yang sangat tampan dan pemberani, bahkan di jaringan itu. Di kawasan Eropa, Lusu diumpamakan layaknya seorang hero. Itu membuatnya kesal. Lusu bingung tidak tahu mau ngapain, tapi Xiaoyu di sini juga bingung, sehingga membuat Lusu pun sakit keras karena tidak bisa mendapatkan emosi negatif. Tak lama Lusu kemudian dibawa ke ICU. Ia kemudian melihat kembali di dalam notifikasi aplikasi di dalam HP-nya. Ini HP-nya bukan HP kentang, bukan juga iPhone. Lusu kemudian melihat kembali dan mengetik sesuatu agar namanya tercemar. Ini bagaimana? Lusu kemudian mengetik itu dan menguploadnya ke media sosial agar orang-orang percaya bahwasanya dirinya bukanlah seorang yang mampu disebut sebagai hero. Lusu beradaptasi dengan keadaan tengilnya dan kemudian mengupload story itu ke aplikasi bawaannya. Ini akan berhasil, ucap Lusu mengatakan itu. Dengan susah payah Lusu ingin mengembalikan emosi negatif yang dimiliki oleh orang-orang di dalam sana. Tapi nampaknya Lusu tengah berusaha. Semua orang pun bingung dan tidak mau percaya apa yang dikatakan Lusu. Semua orang mengetahui bahwasanya Lusu ini lagi ngibul. Bahkan di sini tampaknya jaringan surgawi dan tim media sosial itu men-takedown akun Lusu, sehingga membuat akunnya tidak bisa digunakan lagi. Lusu pun panik. Bagaimana ini bisa seperti ini? Bahkan aku tidak bisa membuat sesuatu di media sosial, ucapnya mengatakan itu. Semua orang pun nampak bingung dan kaget ketika Lusu berada di tempat itu. Ia adalah seorang hero, tapi nampaknya di sini akunnya telah di-takedown dan tidak bisa menggunakan aplikasi media sosialnya. Tapi Lusu tak kehabisan akal. Ia kemudian melihat aplikasi lain, tapi nampaknya di sini Lusu bingung. Ada seseorang kemudian membangun patung mirip dirinya yang dikatakan bahwasanya dia adalah seorang hero yang kuat. Lusu pun kaget dan bingung, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana bisa dia bisa disebut oleh orang-orang sebagai hero? Dan Lusu mulai kesal. Saat itu Lusu merencanakan sesuatu, ingin mengubah situasi dan kondisi. Ia kemudian berpikir bahwasanya dia akan mengacau dan mendapatkan emosi negatif seperti sebelumnya, dan mungkin itu akan terjadi dan ia akan mendapatkan sesuatu. Tapi naas di sini dia tidak bisa karena akun media sosialnya telah di-takedown dan Lusu hanya bisa meratapi nasibnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Xiaoyu, ini pasti ulahmu, karena engkau telah membrandingku sebagai Raja Surgawi ke-9 yang baik hati dan tidak sombong. Bahkan orang-orang mengagumiku. Xiaoyu, kau akan kuajar. Dan cerita pun berakhir di sini.